Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil penelitian dan observasi kami di Dinas Perdagangan. Sebelumnya, eh, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik, Bapak Iip Permana STMT, dan Kak Intan Slipilia SST MShi Han. Tanpa berpikir panjang, kami akan menjelaskan tema penelitian dan observasi kami di Dinas Sosial, yaitu peran Dinas Sosial dalam quasi government serta pandangannya terhadap deregulasi dan birokratisasi. Dan dengan rekan-rekan kami yang beranggotakan, saya sendiri Agung Ramadan dengan NPM 22042145, Arif Rahman Satria 22042347, Fadia Mawadanur 22042108, dan Fazwa Maurazaki 22042225. Untuk materi pertama, yaitu latar belakang yang akan saya jelaskan sendiri. Eh, Pada dasarnya, lembaga pada bidang quasi government adalah entitas yang memiliki fungsi layaknya pemerintah, tetapi tidak sepenuhnya tergantung pada sumber daya publik. Justru itu, adakah peran instansi Dinas Perdagangan atas hal tersebut, atau apakah ada kolaborasi? Karena hal tersebut dapat diasumsikan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang berisikan kolaborasi antara dinas pemerintah dan pihak swasta dalam berbagai sektor dapat diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang mencakup kerjasama sektor publik. Dan lebih jelasnya, dinas sosial ialah suatu lembaga atau organisasi yang berperan sangat penting dalam kemasyarakatan karena memiliki fungsi mengayomi masyarakat dan memberikan pelayanan baik sarana maupun prasarana yang disediakan pemerintah. Hal ini memunculkan pandangan kita apakah ada kaitannya dengan quasi government. Quasi government adalah istilah yang merujuk pada lembaga atau entitas yang memiliki karakteristik gabungan antara sektor pemerintah dan sektor swasta. Ini mencakup organisasi atau badan yang meskipun tidak sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah, tetapi memiliki keterlibatan atau pengaruh pemerintah yang signifikan dalam kebijakan atau operasional mereka. Contoh dari quasi government bisa termasuk perusahaan yang sebagian dimiliki oleh pemerintah atau lembaga yang diberi tanggung jawab khusus dengan dukungan pemerintah. Dari paparan tersebut, hal-hal mengenai dinas sosial apakah ada hubungan dengan quasi government? Jauh dari hal tersebut, deregulasi pada pemerintahan Indonesia saat ini sangat-sangat perlu dikembangkan karena atas dasar efisiensi di pemerintahan kenegaraan. Dalam konteks pemerintahan, deregulasi dapat melibatkan peninjauan ulang kebijakan dan peraturan yang ada, serta perubahan atau penghapusan aturan yang dianggap tidak lagi relevan atau memberatkan. Itu latar belakang dari penelitian dan observasi kami. Dilanjutkan pada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana peran dinas sosial terhadap quasi government. Kedua, bagaimana pandangan dinas sosial terhadap deregulasi dan birokratisasi. Dan tujuan penulisan, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulisan laporan ini adalah lebih memahami konsep peran dinas sosial dengan quasi government. Yang kedua, untuk mengetahui pandangan dinas sosial terhadap deregulasi dan birokratisasi. Selanjutnya, menganalisis seefektif menurut instansi tentang quasi government yang ada. Yang kedua, manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Membantu dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana quasi government diterapkan dan apakah hal ini dapat menunjang dalam pemanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke depannya. Selanjutnya, manfaat praktis. Dapat membantu organisasi meningkatkan kinerja, efisiensi, dan dampak positif pada pegawai dan klien. Untuk tinjauan konsep pustaka akan dijelaskan oleh Fazwa. Kepada Fazwa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan perannya, yaitu
Peran menunjuk pada perilaku, tindakan atau fungsi yang diharapkan dari seseorang atau sesuatu dalam situasi atau sistem tertentu. Ini mencakup tanggung jawab, posisi, atau kontribusi yang diharapkan dari individu atau elemen dalam konteks tertentu. Dalam konteks sosial atau organisasi, peran dapat merujuk pada tugas, tanggung jawab, dan juga harapan yang terkait dengan status atau posisi seseorang dalam kelompok atau struktur tertentu. Peran juga dapat berkaitan dengan cara individu eh, berinteraksi dan berkontribusi dalam hubungan interpersonal atau kelembagaan. Kemudian ada quasi government. Quasi government merujuk pada lembaga atau entitas yang memiliki sifat atau fungsi mirip dengan pemerintah, tetapi tidak sepenuhnya merupakan bagian dari struktur pemerintahan. Pemerintahan formal ini bisa mencakup organisasi atau badan yang memiliki tugas dan juga tanggung jawab publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya dan juga wewenang pemerintah. Contoh lembaga quasi-government dapat mencakup badan-badan yang beroperasi di sektor ekonomi atau sosial, seperti badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan juga badan-badan yang memiliki tugas spesifik tetapi tidak secara langsung diawasi oleh pemerintah. Sifat quasi-government ini mencerminkan campuran antara sektor publik dan juga swasta. Kemudian dan juga lembaga-lembaga semacam ini dapat memiliki otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lebih tradisional. Kemudian pandangan. Pandangan merujuk pada sudut pandang, perspektif, atau cara seseorang melihat atau menilai suatu hal. Ini mencakup keyakinan, pendapat, atau interpretasi seseorang terhadap suatu masalah, ide, atau situasi. Pandangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang budaya, nilai-nilai pribadi, kemudian pengalaman hidup, dan juga terakhir pengetahuan. Pandangan seseorang dapat bersifat subjektif dan dapat berbeda antar individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dalam konteks umum, pandangan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi, dan juga budaya. Uh, ini mencerminkan cara orang melihat dunia di sekitar mereka dan membentuk dasar untuk pemahaman dan juga tindakan mereka. Kemudian ada deregulasi. Deregulasi adalah suatu tindakan atau kebijakan yang mengurangi atau menghilangkan peraturan-peraturan pemerintah dalam suatu sektor ekonomi atau industri tertentu. Tujuan dari deregulasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, mendorong persaingan, dan juga merangsang pertumbuhan ekonomi dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada pelaku bisnis. Deregulasi dapat melibatkan pencabutan atau juga perubahan peraturan-peraturan yang dianggap membatasi aktivitas ekonomi atau bisnis. Proses ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan juga inovatif. Namun perlu diperhatikan bahwa deregulasi juga dapat menimbulkan tantangan seperti risiko keselamatan, kemudian perlindungan konsumen yang kurang. Oleh karena itu, implementasi deregulasi perlu diimbangi dengan pertimbangan yang cermat terhadap dampaknya pada berbagai aspek masyarakat. Kemudian ada birokratisasi. Debirokratisasi adalah suatu proses atau kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi atau menyederhanakan struktur birokrasi dan prosedur administratif dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Tujuan utama dari debirokratisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan daya saing lembaga atau pemerintah dengan mengurangi beban administratif yang berlebihan. Kemudian langkah-langkah debirokratisasi dapat melibatkan pemangkasan birokrasi yang tidak efektif, kemudian penyederhanaan proses pengambilan keputusan, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administratif. Dengan mengurangi hambatan birokrasi, diharapkan bahwa organisasi atau pemerintahan dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan yang terakhir, meskipun debirokratisasi dapat membawa manfaat dalam meningkatkan produktivitas, perlu diingat bahwa pendekatan ini juga harus seimbang agar tidak mengorbankan aspek keamanan, akuntabilitas,
atau keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Baik, itulah penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fazwa atas penjelasan dari materinya. Untuk materi selanjutnya, profil Dinas Perdagangan, profil Dinas Sosial Kota Padang akan dibacakan oleh Fadia. Kepada Fadia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan tentang profil Dinas Sosial Kota Padang, yaitu yang pertama sejarah. Sejarah Dinas Sosial mencakup evolusi peran pemerintah dalam menyediakan dan mengelola berbagai program dan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sejarah Dinas Sosial mencerminkan evolusi tanggapan pemerintah terhadap kebutuhan sosial masyarakat seiring berjalannya waktu. Program dan layanan sosial terus disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik lagi bagi seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu visi misi. Yang pertama, visi dari Dinas Sosial Kota Padang yaitu berjiwa sosial, profesional, dan tuntas dalam pelayanan. Yang selanjutnya yaitu misinya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Selanjutnya yaitu memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, mendorong para pemerlu PPKS untuk mandiri, meningkatkan SDM pekerja sosial dalam memberi pelayanan. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Padang, yaitu berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Kota Padang menjelaskan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah, bidang sosial, dan tugas pembantu yang diberikan kepada daerah. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi, yaitu yang pertama, perumusan kebijakan di bidang sosial. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan bidang sosial. Ketiga, yaitu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial. Yang terakhir, yaitu pelaksanaan administrasi dinas sosial. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya yaitu pertama, tugasnya melakukan penelitian mendalam untuk memahami isu kebijakan yang dibahas sekarang. Yang kedua, fungsinya menyediakan dasar pengetahuan yang kuat untuk merancang kebijakan yang efektif. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan peluang. Pertama, tugasnya mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan peluang yang dihadapi dapat bermanfaat. Yang kedua, fungsinya yaitu memberikan dasar bagi perumusan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu analisis dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama, tugasnya menilai dampak kebijakan terhadap masyarakat dan ekonomi. Kedua, fungsinya yaitu memastikan kebijakan berkontribusi positif dan meminimalkan dampak negatif. Yang keempat yaitu tentang peramalan dan skenario planning. Yang pertama, tugasnya membuat peramalan tentang kemungkinan hasil dari implementasi kebijakan. Yang kedua yaitu fungsi memberikan pemahaman tentang potensi, konsekuensi, dan resiko yang terkait. Yang kelima yaitu tentang analisis biaya manfaat. Tugasnya itu menghitung biaya dan manfaat dari kebijakan yang diusulkan. Yang kedua, fungsinya membantu dalam menentukan efisiensi dan kebijakan dari segi ekonomi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi, dan yang terakhir ada sarana dan prasarana instansi. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Fadia. Untuk materi selanjutnya tentang analisis topik pembahasan di Dinas Sosial Kota Padang yang saya jelaskan sendiri.
Topik yang pertama, peran peran dinas sosial terhadap quasi government dan apa contoh dari penerapan quasi government tersebut. Dari hasil wawancara topik pembahasan, dinas sosial tidak memiliki peran penuh terhadap quasi government yang ada, tetapi memiliki satu yang namanya bagian terpenting dalam membantu elemen quasi tersebut bisa tercapai. Dinas sosial pernah melakukan atau berperan pada penyuluhan BPJS yang merupakan salah satu contoh quasi government yang ada di Indonesia. Tetapi dinas sosial tidak punya peran penuh di dalamnya karena dinas sosial hanya berperan pada penyebaran informasi baru terkait BPJS. Cara mengaktifkan layanan BPJS, prosedural BPJS, sampai solusi atas keluhan jika penerima mengalami kesusahan dalam proses administrasinya. Lebih jelasnya, dinas sosial memiliki peran. Yang pertama, verifikasi dan validasi data peserta. Dinas sosial dapat bertanggung jawab untuk memverifikasi dan validasi status sosial ekonomi peserta BPJS. Poin kedua, penetapan kontribusi dan subsidi. Dinas sosial dapat memberikan masukan dalam menetapkan tingkat kontribusi peserta dan menentukan subsidi yang mungkin diperlukan untuk peserta dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Dinas sosial dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS. Selanjutnya, penanganan kasus-kasus. Dinas sosial mungkin terlibat dalam menangani kasus-kasus khusus yang memerlukan pertimbangan sosial, seperti bantuan khusus dari keluarga yang membutuhkan dukungan ekstra. Yang terakhir, pelaporan dan evaluasi. Dinas sosial dapat berperan dalam memberikan laporan dan evaluasi terkait efektivitas program jaminan sosial, memastikan bahwa tujuan pembangunan sosial tercapai. Walaupun tidak berperan penuh, tetapi dinas sosial memiliki fungsi sebagai pusat informasi dan bantuan terhadap masyarakat dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan yang disediakan. Poin tema yang kedua, pandangan dinas sosial terhadap deregulasi. Dari hasil informasi dari informan, walaupun deregulasi menciptakan efisiensi, dari hal tersebut kewaspadaan dari berbagai hal tetap terus harus dijaga. Karena walaupun itu sebuah hal yang membuat berbagai aspek berkembang, dengan kata lain maju, belum tentu dapat memberi manfaat bagi sekitar atau malah sebaliknya, memberi manfaat tetapi bersifat menghancurkan. Jika diuraikan, dapat kita simpulkan pandangan instansi terhadap deregulasi. Pertama, pendekatan kewaspadaan terhadap deregulasi. Kedua, keberlanjutan dan efektivitas program mungkin menjadi perhatian utama, dan menemukan titik keseimbangan antara fleksibilitas bisnis dan perlindungan sosial. Ketiga, pertimbangan dampak deregulasi terhadap keberlanjutan finansial program-program jaminan sosial. Terakhir, deregulasi memungkinkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan kelompok rentan dapat dilihat positif dari pandangan instansi. Walaupun memiliki sisi positifnya, dampak deregulasi bisa bervariasi. Meskipun memberikan dampak dengan hal-hal yang bersifat positif seperti objektif dan efektivitas. Terlalu mempedomankan atau berfokus terlalu berlebihan pada deregulasi tanpa evaluasi suatu pertimbangan dapat memunculkan resiko pada aspek perlindungan masyarakat. Poin tema ketiga, pandangan instansi terhadap birokratisasi. Dari pandangan informan dari debirokratisasi, sedikit lebih cakupannya kecil karena sedikit informasi yang diperoleh. Intinya, birokratisasi di instansi dinas sosial merujuk pada pengembangan struktur organisasi dengan upaya mengurangi atau menghilangkan tingkat birokrasi dalam suatu sistem atau organisasi. Mungkin hal ini menurut informan meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi hambatan administratif. Dari itu, materi dari hasil pembahasan topik observasi dan penelitian kami. Untuk metode penulisan dan metode penelitian dilanjutkan oleh Fazwa. Kepada Fazwa, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Eh, Baik, untuk
Teknik pengumpulan data yaitu untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini digunakan teknik yaitu field research, yakni mengumpulkan data langsung dari lapangan. Pada metode ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut. Pertama ada observasi, yaitu pengamatan langsung, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mengamati lebih mendalam terkait aktivitas dan kondisi yang mempengaruhi perkembangan kinerja pegawai. Kemudian ada interview atau wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Kemudian metode yang digunakan untuk mengadakan tanya jawab selanjutnya dikembangkan melalui diskusi secara langsung dengan informan yang menjadi sumber data. Dalam metode wawancara ini, penulis menggunakan dua cara metode wawancara, yaitu metode wawancara mendalam dan metode wawancara bertahap. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia berupa bahan-bahan atau keterangan yang mendukung penulisan. Data-data tersebut berupa struktur organisasi, peta lokasi, kemudian sekolah, sejarah instansi, dan perkembangannya. Pengumpulan data dengan dokumentasi akan dilakukan penulis sejak penulis berada di lapangan. Teknik ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan juga observasi. Sekian penjelasan materi saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Fazwa atas penjelasannya. Dari dijelaskan metode penelitian atau metode penulisan tadi, maka berakhirnya presentasi kelompok 8 pada kali ini. Dari presentasi dari awal sampai akhir, dapat saya simpulkan setelah melakukan observasi pada instansi terkait, kami dapat menyimpulkan pada peran quasi-government dinas sosial menurut informasi memiliki peran pada peningkatan BPJS yang termasuk pada implementasi quasi-government dan penyebaran informasi terkait BPJS kepada masyarakat serta penyuluhannya. Dan pada deregulasi, pandangan instansi yang didapat cukup sempit karena menurut mereka tujuan deregulasi sebenarnya meningkatkan efisiensi, mendorong persaingan, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan lebih banyak menciptakan kebebasan tetapi tetap dibatasi. Dan pada birokratisasi, setiap bulannya instansi terus mengusahakan pengembangan pada struktur yang ada. Oleh karena itu, harus melibatkan kompleksitas, formalitas, dan standar dalam penyelenggaraan pemerintah atau organisasi. Dari kesimpulan tadi, dapat saya jelaskan bahwa kami melakukan observasi ke Dinas Sosial Kota Padang untuk mengambil sampel terkait quasi-government, birokratisasi, dan deregulasi. Dan ini adalah akhir dari presentasi kami. Jika ada kata yang salah dan materi yang kurang kami sampaikan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.